Renungan Hari Kamis 9 Juni 2022, Pekan Biasa ke-10C. Hidup baik dan damai dengan semua orang. Bacaan pertama diambil dari kitab Pertama Raja-Raja bab 18 ayat 41 sampai 46 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Saudara-saudariku terkasih, ketika Yesus berhadapan dengan situasi masyarakat yang notabene-nya hidup mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan sesamanya, dan bahkan berlaku tidak adil terhadap mereka sesamanya, ia tegas mengharapkan sesuatu yang lain dari para muridnya. Maka dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada mereka, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Di sini, Yesus menekankan bagaimana iman dapat diwujudkan dengan perbuatan. Yesus menuntut bukan hanya orang beriman kepada Allah, tetapi iman itu harus diwujud nyatakan melalui tindakan perbuatan manusia, tindakan kasih manusia terhadap sesamanya. Dua hal yang ditekankan oleh Yesus. Yang pertama adalah aturan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus sederhanakan itu bukan dengan membunuh seseorang, tetapi dengan sikap dan tindakan yang sangat sederhana, yakni marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kafir harus juga mendapat hukuman, atau siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Dari tindakan-tindakan yang sederhana ini, sekali lagi Yesus mengajak para muridnya agar tidak sembarangan memperlakukan sesamanya, tetapi mereka sungguh-sungguh harus mengutamakan hidup manusia di atas segala-galanya. Mereka harus bersikap adil. Mereka harus sungguh-sungguh mengutamakan kasih daripada hukum yang berlaku. Di samping itu juga, hal yang sangat penting yang ditekankan oleh Yesus adalah bagaimana orang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ungkapan pernyataan Yesus ini menekankan kepada para murid agar mereka menciptakan suasana damai dalam hidup mereka. Damai akan membawa kasih, damai akan membawa persaudaraan, damai akan membawa kembali kehidupan. Hanya dengan suasana damai orang dapat
membangun sikap solidaritas, kasih, keadilan, dan sukacita dalam hidupnya. Maka ia sungguh-sungguh mengajak para muridnya agar menciptakan suasana damai dengan siapa saja dalam hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, dalam kehidupan kita cenderung membandingkan kualitas hidup kita dengan kualitas hidup orang lain. Yesus juga mengajak kita agar tidak membandingkan, tidak bersikap seperti itu, tetapi kita mengutamakan sikap hidup yang baik, hidup yang taat, hidup yang hormat, dan mengutamakan kasih dan damai di atas segala-galanya. Semoga kita mampu.